Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di salah satu dari rumah-rumah Allah di muka bumi ini, dan sekaligus juga kita hadir di majelis ilmu, khususnya di majelis Al-Quran. Adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa di antara perkara yang apabila seorang hamba melakukan perkara tersebut, maka dia akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Perkara tersebut adalah mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan mentadabburi maknanya. Ya, tepatnya sebagaimana pada kesempatan malam hari ini yang kita lakukan di majelis ini, kita bersama-sama membaca Al-Quran dan mempelajari, merenungi maknanya, mempelajari tafsirnya. InsyaAllah hal itu merupakan salah satu dari sebab-sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita. Ya, bahkan bagaimana tidak, di mana Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapatkah kita temukan kalam Allah di muka bumi ini selain dari Al-Quran ini? Apalagi kita bukan Nabi, bukan Rasul. Ya. Tidak ada lain kecuali kita membuka mushaf Al-Quran. Maka lafad-lafadnya itu, mulai dari surah yang pertama Al-Fatihah sampai surah yang terakhir An-Nas, itu semua adalah firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan ilmu yang luar biasa, hikmah yang mendalam, pelajaran-pelajaran yang berharga, peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, janji-janji, ancaman-ancaman, hukum-hukum, aturan-aturan yang paripurna. Maka dari situlah dapat kita memahami benarlah apa yang disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa membaca Al-Quran dan merenungi maknanya merupakan sebab diraihnya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang membaca dan merenungi makna Al-Quran itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kaji kembali tafsir dari surah Ali Imran, ayat-ayat yang cukup banyak, masih berkaitan dengan perang Badar dan perang Uhud. Hal itu dapat kita pahami dan kita tangkap bahwa dari peristiwa perang Badar, perang Uhud, terutama perang Uhud, banyak sekali pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang dapat kita petik. Selanjutnya di ayat 149, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu
In tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kalian ke belakang. Maksudnya memurtadkan kalian. Maka kalian akan kembali menjadi orang-orang yang merugi. Ini berkaitan dengan ayat ini, masih terkait dengan peristiwa perang Uhud. Di babak yang kedua, ketika kaum musyrikin menghantam pasukan muslimin, dikarenakan pasukan pemanah mereka turun dari posisinya untuk mengambil ghanimah, maka tercerai-berailah kaum muslimin dan banyak kaum muslimin, para sahabat yang gugur menjadi syuhada. Termasuk diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka dalam keadaan yang kalut seperti itu, dalam keadaan para sahabat sedang kebingungan seperti itu, ada ajakan-ajakan untuk merapat kepada pemimpin musyrikin Quraisy ketika itu, yaitu Abu Sufyan, untuk minta perlindungan, untuk mendapatkan suaka. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur ajakan-ajakan tersebut. Ya, dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir itu, mengikuti orang-orang kafir itu, nantinya akan kembali lagi kalian kepada kekafiran, kepada kemusyrikan. Ya. Karena tentunya perlindungan suaka yang diberikan oleh pemimpin musyrikin Quraisy tidaklah gratis begitu saja. Pasti ada maksud di balik itu. Pasti ada imbal balik yang mereka harapkan dari kaum muslimin, akan mempengaruhi mereka, mengajak mereka kembali kepada keadaan yang dulu, ya, yaitu dalam kekufuran, dalam kesyirikan. Sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi artinya dapat diambil pelajaran di sini, ya, dalam keadaan apapun kita, dalam situasi apapun kita, dalam keadaan kita sedang menghadapi kesempitan, dalam keadaan kita sedang terjepit, jangan kemudian kita lari mendekat kepada syaitan dan bala tentaranya. Ya. Tapi hendaknya sebagaimana di kelanjutan ayatnya atau di ayat setelahnya, ayat 150. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ya, tetapi hanyalah Allah pelindung kalian dan Dia sebaik-baik penolong. Sebaik-baik penolong. Ya. Jadi jangan kemudian malah merapat kepada musuh-musuh Allah dengan anggapan bahwa mereka bisa melindungi, mereka kuat. Nah, itu hanya sementara saja. Iya. Dan bukankah bersama kaum mukminin adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung mereka, maulakum. Al-Maula, Maula ini salah satu nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Maha Pelindung. Ya. Disebutkan dalam ayat ini balillahu maulakum. Disebutkan juga di ayat yang lain, misalnya di ujung surah Al-Baqarah, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Anta maksudnya siapa? Engkau ya Allah. Maulana, pelindung kami. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah pelindung yang kuat, maha kuat, yang tidak terkalahkan. Dan jika Allah sudah melindungi hambanya, tidak ada satupun makhluk yang bisa mencelakainya. Ya. Nah, ini bekal tauhid, dan ini juga terutama di saat-saat menghadapi situasi yang genting. Di antaranya ketika dalam kancah peperangan, jangan lupa
bahwa kaum muslimin, kaum mukminin mereka tidaklah bersendirian tetapi bersama Allah secara maknawi. Nah, maka tentunya di saat mereka menghadapi kesulitan, ketika mereka mengalami kesempitan, terhimpit, hendaknya mereka segera meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-luju ilallah, ya. Dengan bersandar hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan diungkapkan melalui doa. Makanya di antara doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW, ketika seorang mukmin menghadapi musuh, hendaknya dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimatnya itu tidak ada tambahan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu enggak, tapi hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang melindungi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Ucapkan dengan lisan, ikuti dengan hati. Sandarkan hati sepenuhnya kepada zat yang sedang kita seru dengan lisan dan hati itu. Ya, ini terkadang kan lalai hamba-hamba Allah, terkadang lupa. Sifat manusia begitu, ketika menghadapi kesulitan, keadaan yang darurat, panik, sehingga lupa segalanya, sampai lupa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita selalu, terutama di saat-saat sedang menghadapi keadaan yang gawat darurat, karena kepanikan kita, karena beratnya beban yang sedang kita pikul, karena syoknya kita melihat sesuatu yang tidak kita inginkan. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dengan diingatkan kita, hati kita untuk langsung menyandarkan hati kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maulana, pelindung, penolong kita. Wa huwa khairun nasirin, dan dia adalah sebaik-baik yang memberi pertolongan. Kalau yang lainnya bisa menolong sekalipun, itu sekedar saja, karena makhluk semuanya lemah. Karena ketika ada makhluk yang kuat, ada lagi makhluk lain yang lebih kuat lagi. Tapi ketika kita minta tolong, minta perlindungan kepada zat, di mana zat ini adalah Robnya seluruh makhluk, yang ubun-ubun manusia berada di genggamannya, ya. Maka tentu ketika zat yang kita minta ini perlindungan dan pertolongannya, melindungi dan menolong kita, tidak ada yang bisa untuk mencelakai kita. Nah, ini juga secara khusus dua ayat ini berkaitan ketika pada situasi perang Uhud itu. Tapi tentu pelajarannya dapat kita petik secara umum dalam segala situasi kondisi di saat hamba-hamba yang beriman menghadapi kesulitan, menghadapi musuh-musuh mereka, ya, sedang terhimpit keadaannya, ya, maka kita bisa ambil pelajaran dari dua ayat ini, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pelindung dan penolong kita. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 151, sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswadh dhalimin. Akan kami masukkan, kata Allah, rasa takut, gentar ke dalam hati orang-orang kafir itu. Atau maknanya kafir juga adalah orang-orang musyrik gitu. Karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu.
Dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Masya Allah, luar biasa ayat ini. Pegangan yang luar biasa bagi seorang mujahid, terutama yang sedang berperang dengan mengangkat senjata, menghadapi musuh-musuh muslimin. Bahkan beritanya juga sampai kepada kita di sebagian pejuang di Palestina yang membuat mereka itu kokoh dalam menghadapi orang Yahudi adalah berpegang dengan ayat ini. Surah Ali Imran ayat 151. Perhatikan ini, perhatikan di sini. Sekalipun orang-orang kafir itu jumlahnya lebih banyak, sekalipun orang-orang kafir itu persenjataannya lebih lengkap dan lebih canggih, sekalipun orang-orang kafir itu banyak pendukungnya, tapi ada satu titik kelemahan yang jarang diketahui. Dan kelemahan itu Allah beritahukan dalam ayat ini. Dengan diperbandingkan kaum mukminin, muslimin yang muwahhidin, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan kami masukkan, kata Allah, ke dalam hati orang-orang kafir itu ar-ru'b, ketakutan. Ya, ini sebagian ahli tafsir memahami ini berlaku untuk seterusnya, bukan hanya pada peristiwa perang Uhud saja. Ya, kalau kita baca kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah karya Syekh Muhammad Jamil Zainur, ya, itu dijelaskan satu bab tentang adrarus syirik, keburukan, ya, kesyirikan. Ya. Di antaranya pelaku kesyirikan itu hidupnya selalu diselimuti ketakutan. Orang musyrik itu hidupnya selalu dihantui ketakutan-ketakutan. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka beribadah mengagungkan kepada zat yang zat itu bukanlah pencipta alam semesta. Allah berlepas diri dari mereka. Karena yang mereka jadikan sebagai tempat bergantung itu adalah makhluk yang sama-sama lemahnya. Bahkan mereka akan dihinggapi berbagai macam ketakutan-ketakutan yang tidak masuk akal. Karena orang yang berbuat syirik itu dalam pikirannya selalu diselimuti oleh khurafat-khurafat. Mereka bertatoyur, merasa bernasib sial dengan tempat, dengan waktu, dengan situasi. Di suatu malam dia mungkin bertanya kepada istrinya, "Dek, ini malam apa?" "Ini malam Jumat." "Jumat apa?" "Jumat Kliwon." Langsung merinding. Lah, memang ada apa dengan Jumat Kliwon? Nih. Padahal malam Jumat, hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari dalam sepekan, malam dan hari yang istimewa. Ya, tentunya mengamalkan amalan-amalan yang disunnahkan seperti membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan jika seseorang meninggal di malam Jumat atau di siang hari Jumat, itu adalah salah satu tanda dari tanda-tanda meninggal husnul khatimah. Tapi orang yang memang hatinya selalu mempercayai khurafat-khurafat dan tatayur-tatayur, selalu ada ketakutan yang tidak masuk akal. Ketika dia memasuki hutan, ketakutan dia. Kenapa? Wah, ini banyak makhluk-makhluk halus, dedemit-dedemit. Tidak tenang dia. Tapi kalau ahli tauhid, ya, dia bergantung pada Allah.
Dia ucapkan kalimat-kalimat perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, selesai. Dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesungguhnya ini satu titik kelemahan yang ada pada musuh-musuh kaum mukminin dari orang-orang musyrik dan kafir. Allah masukkan ke dalam hati mereka ar-ru'ab, ketakutan, rasa gentar, terutama ketika berhadapan dengan pasukan kaum muslimin. Ya, disebutkan dalam ayat ini karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Efek dari kesyirikan membuat orang itu takut, ciut nyalinya. Ya. Dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itu seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang musyrik. Ketika para pejuang muslimin misalnya berperang melawan orang-orang Yahudi, secara dohirnya mungkin orang Yahudi jauh lebih unggul, tapi sisi-sisi kerohanian, spiritual jelas berpihak kepada kaum mukminin. Mereka membela hak mereka, sedangkan orang-orang kafir merampas hak orang lain. Sudah beda. Ya, kaum mukminin didolimi, kaum kafirin mendolimi. Kaum mukminin beriman kepada Allah, beriman kepada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum kafirin mereka kufur, mendustakan. Kaum mukminin mencintai Allah, menghormati Allah, mengagungkan Allah. Kaum kafirin melecehkan Allah, merendahkan Allah. Kaum mukminin mereka hidup di atas ketakwaan. Kaum kafirin mereka hidup di atas hawa nafsu dan kemaksiatan. Kaum mukminin mereka berperang terukur dan terarah. Siapa yang harus dibunuh dari kalangan orang-orang kafir dan siapa yang tidak boleh dibunuh. Tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh membunuh orang-orang yang telah tua renta. Tidak boleh membunuh orang-orang yang cacat, yang buta. Tidak boleh membunuh anak-anak kecil. Orang kafir, wah, semua dihabisi. Tangan-tangan mereka penuh dengan noda-noda dosa. Kaum mukminin dijanjikan surga. Kaum kafirin diancam neraka. Walaupun secara zahir, sekali lagi, kaum kafirin lebih unggul daripada kaum mukminin. Tapi sesungguhnya kekuatan yang lebih dahsyat, lebih kuat adalah kekuatan rohaniyah. Kekuatan ma'nawiyah, bukan kekuatan madiyah askariyah. Maka sejatinya dalam hati orang kafir ada ketakutan gentar. Dan Allah memang menghendaki seperti itu. Oleh karenanya berkaitan dengan ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir dibawakan riwayat yang sahih dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sabda Nabi SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Nusirtu birra'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Wa ukhillat liyal ghanaim wa utitu syafa'ah wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila nasi ammah." Aku diberi 5 hal yang tidak diberikan 5 hal itu kepada seorang pun dari para nabi sebelumku. Berarti ini disebut khosais an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya sebelum beliau. Yang pertama apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ditolong dengan dimasukkannya ketakutan dalam hati musuh-musuh kami, musuh-musuh kaum muslimin.
sejarah 1 bulan, masih rota syahrin. Artinya belum Rasulullah dan para sahabat bertemu dengan pasukan musuh. Pasukan musuh dari kejauhan sudah muncul dalam hati mereka ketakutan. Itu belum berhadapan langsung. Dengan jarak perjalanan 1 bulan, ini kan sangat jauh sekali. Entah berapa mil ini. Bisa mungkin dihitung kalau dikembalikan kepada uruf orang Arab. Perjalanan yang sedang kecepatannya itu naik onta kalau orang Arab itu. Karena kalau naik kuda itu terlalu cepat. Sementara kalau jalan kaki terlalu lambat. Maka yang pertengahan adalah naik onta. Nah itu naik onta perjalanan 1 bulan. Dari titik Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat ke titik musuh Rasulullah dan para sahabat. Itu naik onta selama 1 bulan. Kan jauh sekali itu. Tapi musuh-musuh sudah takut, sudah ada ketakutan, digentar dalam hatinya. Dan ternyata dalam perang Uhud ini pun dialami oleh kaum musyrikin, khususnya oleh pemimpin mereka yaitu Abu Sufyan ketika itu. Ya. Ketika terakhir mereka mau mendekat Nabi SAW untuk menghabisi Nabi SAW, lalu Allah tolong melalui para sahabat pilihan yang jago-jago perang untuk menjadi bemper Nabi SAW, terutama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan bidikan anak-anak panahnya yang tidak pernah meleset. Maka pasukan musyrikin berhamburan lari ketakutan, hingga mereka pada satu tempat berkumpul kembali dan akan menyerang balik kepada pasukan muslimin. Tapi tiba-tiba dalam hati Abu Sufyan ada ketakutan yang luar biasa. Itu disebutkan dalam hadis. Hingga akhirnya dia mengajak kawan-kawannya, udah kita kembali saja ke Mekah. Kita kembali ke Mekah. Nah, kalau sudah pemimpinnya takut dan memberikan instruksi kepada pasukannya, kira-kira gimana? Ya pasukannya tambah seneng, sama-sama takutnya kok. Wah, kebetulan ini pemimpin kita. Aslinya kita ini sudah takut ini kalau mau balik lagi menghantam itu Muhammad dan pasukannya itu. Kayak gitu mereka sudah mati-matian ya, nggak takut mati mereka. Ya udah hanya mereka ya dengan tangan hampa putar balik ke Mekah. Dan ini salah satu dari khasais an-Nabi SAW. Sesuai dengan ayat yang kita bahas dan hadis tadi. Ya, hadis Nabi SAW riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Gitu. Dan dijadikan untuk bumi sebagai masjid dan media untuk bersuci. Tahuro itu suci dan mensucikan. Ini hukum asal. Hukum asal tempat apapun manapun itu boleh untuk sholat. Hukum asalnya. Demikian ya, bumi, tanah itu bisa menjadi media untuk bersuci. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan atau tempat tersebut terkena najis. Yeah. Seperti masalah tempat dikhususkan dalam hadis Nabi SAW tidak boleh sebagai tempat sholat, yaitu apa? Makbaroh. Hammam wal makbaroh. Kamar mandi dan apa? Makbaroh. Kuburan. Tidak boleh kuburan buat sholat. Kecuali kuburan itu kita jadikan tempat sholat jenazah. Itu ada dalilnya. Ya, bagi seseorang yang terlambat belum sempat menyolati jenazah ketika jenazah belum dimakamkan. Datang ternyata jenazah sudah dimakamkan. Maka apa? Nah,
disyariatkan sholat jenazah sekalipun jenazahnya sudah dikuburkan. Dengan sholat di samping makamnya, ya menghadap makamnya. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW beserta sebagian kecil para sahabat. Itu di kitab Riyadhus Shalihin ada itu. Bab doa fatil muslimin, ya. Ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang seorang wanita yang berkulit hitam yang biasa menyapu masjid. Mana wanita yang biasa menyapu masjid? Ternyata kata para sahabat sudah wafat wahai Rasulullah. Loh kenapa kamu tidak kabarkan wafatnya kepadaku? Ya, nah para sahabat menganggap lah ini kan orang ini orang biasa lah gitu ya. Bukan orang yang memiliki kedudukan dan sebagainya. Jadi cukuplah kami yang merawat jenazahnya, menyolatinya dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Ditunjukkan oleh sebagian sahabat. Nah kemudian sesampainya di sana Nabi beserta para sahabat yang menghantarkannya itu sholat jenazah. Nabi sebagai imamnya. Ini juga berarti dapat dipahami disunnahkannya sholat jenazah berulang-ulang oleh seseorang. Jadi orang sudah menyolati, kalau mau nyolati lagi boleh silakan. Karena para sahabat yang sholat jenazah bersama Nabi itu mereka sebelumnya sudah sholat jenazah. Ikut lagi bersama Nabi. Iya. Jadi jangan salah paham, ini jangan salah paham. Lalu katanya tidak boleh sholat di kuburan, apalagi menghadap kuburan. Lah itu kok sholat menghadap kuburan? Lah lihat dulu sholat apa? Nah kalau sholat selain sholat jenazah itu yang tidak boleh. Sholat apa mas kok menghadap kuburan? Sholat duha, ya itu nggak boleh. Iya. Sholat apa kok menghadap kuburan? Dilarang itu. La tusalli ilal qabri wala tusalli alaiha. Ya, tidak boleh sholat menghadap kuburan, tidak boleh sholat di atas kuburan. Jadi hanya sholat jenazah saja, ya, menghadap kuburan. Memang kuburan itu jenazahnya, gitu. Yang namanya sholat jenazah kan jenazahnya ada di hadapan orang yang sholat. Maka disebut sholat jenazah. Gitu. Itu sholat jenazah demikian. Wa uhillat liyal ghanaim, jadi halalkan untuk ghanimah, rampasan perang ya. Kalau nabi-nabi sebelumnya tidak dibolehkan ngambil rampasan perang. Harta rampasan perang itu dikumpulkan, nanti setelah terkumpul ada api melalap menghabisi harta rampasan perang itu. Di antaranya itu. Nah kalau pada syariat Nabi Muhammad SAW, nah berkaitan dengan harta itu tidak ada yang dibuang begitu saja, tidak ada. Dimanfaatkan itu. Contoh ya, seperti kurban. Kurban itu kan penyembelihan hewan kurban. Tujuan utamanya apa? Taqarrub ilallah, bukan tujuan utamanya sedekah untuk fuqara wal masakin, bukan. Tujuan utamanya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan sembelihan yang disyariatkan. Nah, kemudian apa? Kan dagingnya dimakan, tidak dibuang. Iya, makanya tidak ada dalam syariat Islam itu menghambur-hamburkan harta, menghambur-hamburkan hewan yang sudah disembelih, tidak dimakan. Tidak ada. Sekalipun tujuan utamanya apa? Mempersembahkan hal itu kepada Allah. Bahasa kitanya atau bahasa syariatnya taqarrub ilallah. Beda dengan agama yang lain, namanya mempersembahkan saja itu kan dibuang ke laut, dibuang ke kawah, gunung,
ditaruh di bawah pohon besar, nanti busuk dimakan belatung. Nah, gitu. Sampai saya waktu dulu ke Mataram di Lombok ini kan banyak ya orang-orang yang seperti itu. Ada usulan di antara mereka bagaimana kalau kita bikin sesaji itu buah-buahannya dari plastik gitu loh. Jangan buah asli. Kenapa? Supaya bisa dipakai lagi. Dan hemat biaya. Lalu disampaikan kepada pendetanya, dijawab oleh pendetanya. Jawabannya gini, katanya orang Lombok, ibaratnya ustadz kita bilang itu gini bahasanya. Nggak boleh itu bid'ah. Gitu. Bahasa kitanya gitu. Artinya itu nggak diterima nanti oleh Tuhan kita. Tetap harus asli. Jeruk-jeruk asli, apel-apel asli, anggur asli, pisang asli. Nggak boleh plastik. Nanti ditolak gitu. Waduh, ternyata juga ada begitu juga ya. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Coba, Masya Allah. Inilah indahnya syariat Islam. Tujuan utamanya taqarrub kepada Allah, tapi siapa? Tapi apa? Yang menyembelih bisa, yang berkurban bisa menikmati dagingnya sebagian. Sebagiannya bisa dihadiahkan. Sebagiannya disodakohkan. Nah, gitu. Dimanfaatkan. Semua begitu syariat Islam. Termasuk harta rampasan perang kan. Nah, ini kan harta yang berlimpah, mungkin persenjataan musuh, kendaraannya, harta yang dibawa. Kalau dalam syariat nabi-nabi terdahulu dikumpulkan, kemudian udah dilalap api, selesai. Gitu. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin kan juga dibahas tentang bab as-sidqu, kejujuran. Di zaman dulu, zaman nabi dulu berperang ya. Setelah mereka menang, ya dikumpulkan harta rampasan perang. Ternyata setelah dikumpulkan tuh api tidak kunjung datang tuh melalap. Kata Nabi ini, di antara kalian ada yang korupsi. Istilahnya gulul. Gitu. Maka dikumpulkanlah mereka. Lalu, ya setiap kabilah itu dipanggil ketuanya masing-masing, dijabat tangannya oleh Nabi, siapa yang lengket nggak bisa lepas, berarti di antara anggotanya ada yang korupsi. Nah, ini ketemu, lengket. Nah, anggotanya semua dikumpulkan, disalami satu persatu, nanti ketemu seseorang yang lengket lagi. Berarti kamu ini pelakunya. Ayo keluarkan yang kamu curi. Ternyata apa? Dia mengeluarkan emas sebesar kepala sapi. Wah, korupsi, emas sebesar kepala sapi, bukan kepala sapi loh ini, emas sebesar kepala sapi. Akhirnya diambil oleh Nabi itu, digabungkan dengan harta rampasan yang lain, barulah api datang melalap semua, selesai, diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau kita berpikir, kok eman ya, eman, iya begitulah syariat terdahulu. Nah, tapi kalau syariat Nabi Muhammad SAW tidak demikian. Dibagikan sesuai dengan syariat Nabi SAW, dibagi menjadi 5 bagian. Dan 1 bagian itu untuk Allah dan Rasulnya, maksudnya dibagikan untuk Rasulullah, untuk juga fakir miskin, baru yang 4/5-nya untuk para pejuang muslimin. Ya. Wa utitu syafa'ah, kemudian apa? Aku diberi syafaat. Nah, itu loh bedanya. Kalau nabi-nabi terdahulu itu dikasih doa yang mustajab, tapi disegerakan di dunia. Contoh seperti Nabi Nuh, dikasih doa yang mustajab, tapi apa? Digunakan oleh Nabi Nuh memohon kepada Allah, didatangkan banjir besar malah. Tapi kalau Nabi SAW itu diberi doa yang mustajab, kata Nabi, ikhtaba'tu da'wati yaumal qiyamati syafa'atan li ummati. Masya Allah, Nabiur Rahmah. Aku simpan, aku tabung doa yang mustajab ini sebagai syafaat untuk umatku besok pada hari kiamat. Selalu bersyukur pada Allah. Antum masuk ditakdirkan umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat. Di antaranya melalui Rasulullah SAW.
Yang terakhir, wa kana an-nabiyyu yub'ats ila qaumihi khassah wa bu'istu ila nasi 'amma. Kalau nabi-nabi terdahulu itu diutus ke umatnya saja secara khusus, kepada kaumnya saja. Kepada kaumnya saja. Sedangkan aku itu diutus ke seluruh manusia, bahkan seluruh jin. Nah, itulah khasais an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ditolong dengan Allah memasukkan ketakutan, rasa gentar di hati musuh Rasulullah dan para sahabat ketika itu. Termasuk diyakini juga ini berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu titik kelemahan yang jarang orang tahu, yang tidak diliput oleh media, yang tidak diviralkan di medsos. Karena mereka hanya melihat sisi dohir saja. Oh, ini persenjataannya canggih, oh ini punya nuklir, ini macam-macam lah. Punya tank Merkava yang tercanggih seluruh dunia, macam-macam lah. Tapi ini sisi titik kelemahan yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Ada ketakutan dalam hati mereka. Dan itu fakta. Mereka betul-betul takut mereka. Walaupun menang dari sisi hal-hal yang dohir. Ketika berhadapan dengan mujahid, takut. Makanya beraninya apa? Nembak anak kecil, nembak perempuan, nembak bangunan yang gak bergerak. Berhadapan langsung dengan mujahid, takutnya luar biasa. Itu harus diingat itu. Kenapa demikian? Karena kesyirikan itu membekaskan dalam hati pemiliknya ketakutan. Beda dengan ahli tauhid. Ahli tauhid itu adalah hamba kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahli syirik adalah hamba kesayangannya syaitan. Bagaimana itu perbandingannya? Yang satu auliaullah, yang satu waliullah, yang satu wali syaitan. Makanya takut, gentar. Ya, lah kita ini ahli tauhid lah itu. Wala nakhafu illallah. Kita tidak takut kecuali Allah. Wala nakhafu ahadan illallah. Kita enggak takut siapapun kecuali Allah. Harusnya begitu. Ya, karena orang selagi berpegang dengan keimanan, jaminannya surga di akhirat. Apalagi ketika dia matinya dalam ibadah kepada Allah, ibadah yang agung. Semua orang akan mati, tapi tidak semua orang mati di atas kebaikan. Orang yang mati ketika sedang beribadah kepada Allah, apalagi berjihad fisabilillah, itu mati syahid. Dan mati syahid adalah mati yang diiri oleh para nabi. Karena mati yang terbaik dan mati yang paling tidak sakit dirasakan ketika pencabutan nyawanya. Ini berdasarkan berita-berita nas ya, bukan pengalaman saya pribadi, karena saya juga belum mengalami mati ya tentunya. Jangan tanya lah, antum sudah merasakan, loh ya apa sih, orang mati kan cuma sekali. Ya nas. Taib. Nah, jadi itu sekali lagi ayat harus dipegang itu ketika menghadapi musuh-musuh kaum muslimin dari kalangan orang kafirin, musyrikin. Surah Ali Imran ayat 151. Orang kafir mati, nanti berangkatnya ke mana di akhirat? Neraka jahanam selamanya. Orang mukmin mati, berangkatnya ke mana? Surga selamanya, tinggal di sana. Itulah yang membuat orang kafir takut, orang mukmin tidak takut. Iya, begitu. Oh Pak, tapi kan mati Pak. Loh mati itu bukan hilang, hidup tapi pindah alam. Siapa tahu lebih enak lagi daripada alam di dunia ini. Betul nggak? Nah iyalah. Nah, kalau orang itu matinya di atas Islam, iman, mati husnul khatimah, kan keadaannya lebih menyenangkan lagi daripada hidup di dunia. Sesuai dengan doa dalam doa jenazah. Iya kan? Wa abdil hudarun khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min
Sauzihi, lebih baik. Mes gak susah payah gak dunia oleh duit soro kayak ngene. Ngelompokno duit oleh titik dicolong wong. Karena ini dunia, macam-macam kesusahannya ya. Jadi belum tentu mati itu kenapa kok divonis lebih sengsara? Belum tentu lah. Bagi orang mukmin yang beramal soleh, beribadah, istiqomah, maka lebih enak lagi daripada hidup di dunia. Sudah di alam kubur mendapatkan nikmat kubur. Apa salah satu nikmat kubur? Ditampakkan tempat tinggalnya di surga. Ini loh kamu nanti tinggalnya di surga. Ditampakkan gambaran surga untuk dia. Nah, ini perlu seperti ini. Makanya ya, bicara tentang jihad itu, kata para ulama harus ada persiapan. Persiapannya dua. Pertama, i'dad ma'nawiyah ad-diniyah. Yang kedua, i'dad madiyah askariyah. Nah, i'dad yang pertama ini yang paling utama. I'dad ilmu agama, ilmu Islam. Ilmu Quran hadis yang membicarakan tentang jihad. Supaya niatnya benar, jihadnya benar, tujuannya benar, tata caranya benar. Dan motivasinya juga luar biasa besarnya. Itu i'dad yang paling utama. Baru yang kedua i'dad, nah itu kekuatan-kekuatan fisik, persenjataan, strategi perang dan sebagainya. Oleh karenanya orang yang menuntut ilmu, dia itu sedang berjihad di jalan Allah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu mengatakan, siapa yang menganggap bahwa thalabul ilmi bukan jihad, fala aqlalahu. Orang ini enggak punya akal. Gitu. Ini antum hadiri majelis ilmu, ini antum jihad ini. Apalagi kalau membahas ayat-ayat Quran yang memang juga sedang membahas tentang masalah jihad. Perang Badar, perang Uhud. Ya. Makanya karena thalabul ilmi ini jihad, ya lihat banyak sekali rintangannya. Karena setan tentu tidak akan tinggal diam. Bani Adam yang mukmin ini berjihad melalui thalabul ilmi. Wah, macam-macam gangguannya. Mulai dari rumah, mungkin di perjalanan juga menuju majelis ilmu, dan mungkin juga di majelis ilmu. Rintangannya banyak sekali. Begitu ada waktu longgar mau berangkat ngaji, tiba-tiba males. Enak go omah ae po. Gitu. Saking beratnya thalabul ilmi, sekalipun rumah dekat dengan majelis ilmu, gak pernah datang ke majelis ilmu. Menunjukkan berat thalabul ilmi itu. Padahal jaraknya dekat saja. Dekat saja. Kalaupun naik sepeda motor hanya menghabiskan bensin beberapa tetes saja. Tapi beratnya luar biasa. Nah, memang itu jihad. Namanya jihad itu perlu mujahadah, perlu kesungguhan, perlu perjuangan. Adalah antum ngaji di Imam Syafi'i itu wah, paling nyaman, tidak sekencang pengajian Ustadz Yazid rahimahullah. Nah, antum ini sudah kalau kajian Ustadz Yazid suruh pulang semua mungkin gitu. Oh itu ada yang bawa buku sama pulpen. Nah, yang enggak bawa buku sama pulpen suruh pulang antum. Lah coba antum digitukan, benar-benar pulang terus nggak balik, sekalian di rumah. Gitu. Masya Allah, antum jihad tapi nyaman. Nah, coba. Padahal ini jihad, pahalanya pahala jihad. Besar nggak pahalanya jihad? Kalau antum mati dalam perjalanan menuju majelis ilmu, mati syahid antum. Kalau antum mati di majelis ilmu, mati syahid. Kalau antum mati di perjalanan pulang dari majelis ilmu, mati syahid. Jihad fisabilillah.
Padahal ya enak lah jihadnya itu. Duduk tenang. Ya nggak sumuk, ada AC. Air mineral disediakan. Terus gak lama ya, paling berapa menit. Nah ini sama dengan jihad. Dan kalau dihubungkan dengan jihad, dengan persenjataan pun, memang ini bagian dari i'dadnya, persiapannya. Nah kalau jihad melawan musuh gak punya ilmu, waduh. Bagaimana kalau keliru niatnya? Bukankah dalam hadis Nabi ada orang berjihad dan meninggal dalam jihadnya itu ternyata masuk neraka di akhirat. Gara-gara apa? Niat yang salah. Gitu. Diingat-ingat ya. Jadi thalabul ilmu itu jihad fisabilillah lah. Kalau bisa istiqomah gitu, bisa rutin hadiri majelis ilmu tuh luar biasa. Dan itu berat memang. Sebagaimana ya kurang lebih beratnya jihad itu. Ya. Yeah. Ini kalau orang kok ngomong gembar-gembor pengen jihad, ngaji aja nggak pernah, itu ya diragukan. Karena apa? Menuntut ilmu itu jihad yang kecil itu aja nggak mampu. Bagaimana jihad yang besar? Gitu. Ngangkat pulpen aja lo nggak kuat, bagaimana ngangkat senjata? Iya. Nah itu. Nah, semoga itu sekaligus menjadi motivasi untuk ya thalabul ilmi ya, karena itu bagian dari jihad fi sabilillah. Mungkin ini saja yang dapat kita bahas ya, karena sudah dari tadi kita dengar azan Isya berkumandang. Dengan demikian selesailah kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga antum semua terutama yang hadir di sini dapat ganjaran jihad fisabilillah, karena thalabul ilmi itu sama dengan bagian dari jihad fisabilillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.